Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau ralatnya saya bukan direkturnya Union, bukan. Jadi di Union itu nggak ada direktur, hanya penggagas saja. Dan Union ini juga ada di dalamnya Safir Sultan Agung. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Stokis Union, saya boleh berdiri ya? Tapi nggak nyanyi. Saya mau jelaskan dulu, mungkin banyak yang belum tahu apa itu Safir Sultan Agung. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang arti logo daripada Safir Sultan Agung oleh Ketua Bapak Wawan Junaidi. Safir Sultan Agung ini adalah salah satu yayasan di bawah naungan Pondok Pelita, ya, yang membawa sebuah visi menumbuhkan kesadaran pemberdayaan ekonomi mandiri baik perorangan maupun kelompok. Kemudian visinya itu adalah misinya adalah ini, mengembangkan usaha mikro maupun makro. Tadi sudah dijelaskan banyak hal. Sebenarnya misi ini semua intinya hanya satu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yai Imron, yang disampaikan oleh Bapak Menpora, yang disampaikan oleh dari Menristek. Misi ini lebih mengarah kepada kita semua sebenarnya kalau mau berproduksi semuanya bisa. Saya yakin semuanya bisa. Yang menjadi permasalahan dari kita semua ini adalah pasar, mencari pasarnya. Benar kan? Ya kan? Kalau mau produksi semuanya bisa, baik itu perorangan, baik itu kelompok, saya yakin semuanya bisa. Nah, ini untuk mencari pasar, mencari peluang ini semua, itu akan menjadi bagian dari tugas kami, Safir Sultan Agung. Tapi kita tidak bisa sendirian. Kita tidak akan pernah bisa bergerak, memberikan support, menyediakan pasar, kalau dari semua jamaah itu juga tidak ada dukungan. Ya. Dukungan yang paling nyata yang kita harapkan adalah selain daripada produksi, mungkin data yang tadi ketika pertama kali datang diberikan kertas 2 lembar, ya kan, itu diisi. Hanya dari sekedar isian data itu saja kita punya kesempatan untuk memberikan pasar kepada panjenengan semua. Nah, misi itu akan bisa terpenuhi dengan cara seperti itu. Nggak mungkin dari kita Safir Sultan Agung kemudian menanyakan satu persatu kebutuhannya apa. Nggak akan selesai. 27.000 data SA 78. Kalau kita datangi satu persatu berarti 27.000 hari. Kapan selesainya? Nah, artinya kalau kemudian kita minta tentang pendataan, tentang usaha panjenengan semua, itu bukan untuk Safir, bukan. Itu kan kita kembalikan semuanya kepada panjenengan. Tadi disampaikan bikin produksi ini, bahkan dari kotoran kita sendiri, mampu, sederhana, semuanya pasti bisa. Pasar sekali lagi. Nah, itu butuh persatuan dari kita semua. Itu pengejawatan daripada misinya Safir Sultan Agung. Kemudian ini Pak, seringkali di beberapa acara kita sudah pernah roadshow Samuro mulai dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Kami melihat, kami mendengar, kami bertanya, semua jawabannya sudah sama. Bahwasanya kita merasa tadi udah disentil juga sama Ketua Safir. Kita semua merasanya udah luas, sudah besar, sudah hebat. Jamaah Pondok Pelita itu gede. Kenyataannya belum, Pak.
Kita hanya sekedar luas melihat dari roadshow kita mulai dari Jawa Timur sampai dengan Jabodetabek terakhir. Bahkan di Jabodetabek terjadi sampai 3 kali. Ini jilid 3-nya. Luar biasa. Hanya luas saja, kami melihatnya masih luas karena belum ada rasa persatuan. Semuanya masih menutup diri, semuanya masih merasa kepinginnya kalau misalkan maju itu sendirian, nggak mau ngajak temennya. Jadi hanya hamparan-hamparan keluasan yang nggak bisa kita rangkum pada akhirnya, karena kepinginnya semuanya masih pribadi. Ya. Nah, ini Pak, kita hanya semua dari apa yang sudah kita lihat itu kita analogikan seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita berani, itu laksanakan. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi jalankan. Setuju nggak? Jadi harus, artinya kita nggak bisa, kita tidak akan pernah bisa sendirian. Kita harus melakukan semuanya bareng-bareng. Untuk produksi, untuk mencari pasar, untuk mencari siapa pelaku distribusinya. Dan itu kita sudah rangkum. Alhamdulillah sampai hari ini dari seluruh acara roadshow kita kemarin, dari Jawa Timur sampai terakhir di Jabodetabek, yang kemudian acara Sambung Roadshow itu kita selalu memberikan form untuk diisi. Alhamdulillah dari seluruh 9 kurang lebih yang kita datangi di 18 kota itu, hanya 1 kota yang mengembalikan formnya, yang lainnya tidak. Alhamdulillah masih ada yang membalikan formnya, yang lainnya enggak. Jadi kita hanya bisa membaca dalam satu keaslian saja. Potensi yang kita dapatkan dari itu, datanya adalah kurang lebih hampir 600 data jamaah dari keaslian Tuban, Jawa Timur. Kita bisa baca, mereka semuanya mengeluh. Bukan berarti tidak boleh mengeluh loh Pak, monggo, silakan. Apa yang menjadi keinginan panjenengan semua, sampaikan di form yang kita berikan. Kebutuhannya apa? Modal. Kebutuhannya apa? Tenaga kerja. Kebutuhannya apa? Supply barang. Banyak Pak. Nah, dari itu semua kemarin kami dari Safir Union itu juga kemudian membuat grup WA. Grup WA yang harusnya isinya maksimalnya 100, yang paling maksimal alhamdulillah di Jabodetabek. Komunikasinya oke. Keinginannya untuk maju secara bersama-sama bagus. Akhirnya terselenggara Sambung Roadshow jilid 2, jilid 3. Sementara yang lainnya komunitasnya 36, 30, dan tidak ada komunikasi. Pernah suatu ketika dari grup WA Gerobokan, salah satu jamaah itu ingin suplai setiap harinya limbah ayam. Maksudnya limbah ayam itu mulai dari kepalanya ayam, leher, sayap, kemudian ceker, perharinya 3 kuintal. Akhirnya saya tanya, boleh nggak nih saya share? Saya share di grup yang lain, boleh, monggo. Akhirnya saya share, hari itu juga yang meminta permintaan supply limbah daripada ayam itu tadi, hari itu teleponnya tidak berhenti berdering. Semuanya ingin masuk, semuanya ingin memasuk. Dan siapa yang mau masuk? Jamaah kita sendiri. Jadi manfaatkan media sosial seperti itu tuh, manfaatkan. Kebutuhan panjenengan semua apa? Biar saya pindahkan. Saya tergabung di 18 grup WA. Dari Jawa Timur sampai Jabodetabek. Panjenengan kepingin apa? Jangan cari jodoh, tidak bisa, tidak bisa. Ya. Jangan cari jodoh, tidak bisa. Tapi kebutuhan apa? Tenaga kerja, kepingin suplai apa? Ingin menjualkan apa? Monggo.
Gitu. Ya, berikutnya adalah ini Pak. Ini produk-produk jamaah kita masih luas, belum besar. Dan kita berencana untuk merangkumnya menjadi sesuatu yang besar. Ini produk jamaah. Panjenengan kepingin punya tangkinya CB. Ini dari jamaah Surabaya. Panjenengan kepingin kaki, mulai dari kaki sampai kepala, jamaah itu semuanya bisa. Tadi ditanyakan sama Ketua Safir, apa sih sudahkah yang kita pakai, yang melekat pada tubuh kita ini, itu adalah produksi daripada orang Muslim, minimalnya seperti itu. Ya tanyakan sendiri, tanyakan kepada diri kita sendiri, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, sudah benarkah mewakili itu semua? Padahal potensi kita bisa memenuhi itu semua. Tapi kadang kita merasa tidak percaya. Tidak percaya terhadap saudara-saudara kita yang bisa memproduksi ini semua. Mencari kemudahan, di sebelah toko, sebelah rumah ada. Memang ada. Di toko-toko yang modern lebih lengkap. Memang lebih lengkap. Tapi manfaatnya siapa yang dapat? Orang lain. Orang lain yang mendapatkan. Selalu orang lain yang mendapatkan. Dari kita sendiri, tidak ada. Hari ini, tadi waktu masuk, di bawah ada bazar. Itu produksinya jamaah semua. Itu bisa dipasarkan, Pak. Dan produksi seperti itu tidak hanya ada di sini. Di tempat-tempat lain ada. Dan ini contoh-contohnya. Itu bisa kita lakukan, itu bisa kita pasarkan, itu bisa kita carikan pasar dengan cara dan sistem yang berbeda-beda. Salah satunya nanti adalah pemasaran melalui stokis union. Ya, selanjutnya itu tadi produk-produk jamaahnya. Ini Pak, ini contoh yang besar. Ini loh besar. Kita tadi hanya luas, ini besar. Kenapa? Dia punya brand Hypermart. Pertanyaannya adalah, apakah Hypermart ini memproduksi semua gambar yang ada di situ? Apakah produk yang masuk ke Hypermart itu adalah produksinya Hypermart? Bukan kok. Tapi kenapa dia bisa besar? Dia tidak memproduksi loh, padahal kita punya potensi dari jamaah kita semuanya. Produksi seperti ini, mebel ada Pak. Kepingin mebel model apa? Ada semuanya. Kepingin baju model apa? Ada. Kepingin sepatu model apa? Ada. Sandal, semuanya ada. Makanan di bawah contohnya ada. Di Hypermart ada sayur, jamaah kita ada sayur. Di Hypermart ada pepaya, jamaah kita ada pepaya. Tapi kita masih luas, hanya sekedar luas karena tidak terhubung. Kita belum punya brand. Semuanya masih berjalan sendiri-sendiri. Dan yang lebih ironis lagi, kalau mau dibahas lebih detail lagi, dari 27.000 data SA, 60% itu adalah petani. Petani yang setiap hari kalah, setiap kali mau panen itu selalu kalah. Bahkan sebelum padi itu dipanen, diparkirin sama yang namanya truk. Belum waktunya panen, ada truk parkir, sudah menyerah dengan yang membawa tadi. Ditawar berapapun oke, yang penting jadi duit. Nah, kenapa kita tidak berlaku menggantikan posisi yang punya truk ini loh? Sehingga jamaah-jamaah sahabat kita ini yang menjadi petani, yang notabene 60%, itu bisa hidup lebih baik lagi. Dan di 60% itu sendiri yang benar-benar memiliki lahannya itu hanya 10%.
Yang 90% dari 60% tadi itu semuanya hanyalah pekerja. Dan itu adalah saudara kita. Dan kita tidak pernah mau memikirkannya. Padahal setiap hari yang kita makan, kalau kita tidak makan nasi hari ini, kalau pagi kita nggak sarapan nasi, kita tidak akan pernah bisa bertahan sampai sore. Ya kan? Tapi pernahkah kita berpikir seperti itu? Bagaimana kita membantu kesejahteraan daripada jamaah-jamaah yang seperti ini? Kita mending di warung sebelah bisa ngutang. Kita bisa. Di warung sebelah pembayarannya bisa tempo. Kita bisa. Apa sih yang tidak bisa? Apa? Kepinginnya apa? Di warung sebelah pilihannya banyak. Kita bisa berikan pilihan lebih banyak. Tinggal kita mau enggak? Mau berbagi, mau mengerti, mau peduli. Ini loh potensi kita. Nah, dengan itu semua, ayo kita sambungkan rosok kita. Bahwasanya sebenarnya kita ini tidak sendiri, meskipun kita yang di sini ini ada dari Jabodetabek, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tuban hadir hari ini juga, dari Surabaya, dari Blitar, hadir perwakilannya. Ya ini kita hanya ingin menunjukkan ini loh, kita ada di mana-mana. Tapi belum bisa memanfaatkan keberadaan kita yang sebegini luasnya. Sangat sayang. Nah, mulai sekarang, ayo kita sambungkan rosonya dan kita membuat sebuah konsep bentuk pemasaran melalui yang namanya adalah union. Ya. Apa sih itu union? Ya kan? Union bela beli reseller 2000 reseller. Ini. Union itu adalah store, toko. Union itu sama halnya sebuah brand yang tadi saya tunjukkan dengan nama lain Hypermart. Ini adalah sebuah store. Di dalam toko itu kalau Hypermart itu hanya menjual barang, kita bisa menjual yang namanya jasa. Dengan Union, kita bisa menjual yang namanya travel. Kita bisa menjual yang namanya apa yang sudah dilakukan oleh Panjalu Epic dengan program umrohnya. Hanya dengan sistem pemasaran berupa toko yang namanya Union. Hypermart hanya dijualnya adalah barang yang ada di toko itu. Dan ini cara pemasarannya bagaimana? Dengan katalog, dengan buku produk. Nah, siapa yang boleh mengisi daripada buku produk tadi, katalog tadi? Yaitu seluruh jamaah Pondok Peta yang bisa memproduksi, yang mau menjadi produsen. Semua jamaah Pondok Peta. Semua jamaah Pondok Peta bisa menjadi produsen, bisa menjadi stokis. Semuanya bisa. Tapi kalau untuk resellernya yang berhubungan langsung dengan konsumen, itu akan lebih baik kalau dia adalah di luar jamaah. Karena kalau kita nanti dari resellernya terkumpul di jamaah, resellernya tidak bisa berkembang. Reseller akan lebih baik adalah di luar jamaah. Nah, kalau nanti stokisnya mau berlaku juga menjadi seorang reseller, berarti dia punya dua keuntungan. Dia dapat keuntungan dari dia menjadi reseller, dan dia juga mendapatkan keuntungan ketika dia menjadi stokis. Nah, kalau bedanya tadi Hypermart itu adalah sebuah toko, store. Ketika kita masuk, kita sudah melihat barangnya, kita lihat airnya, kita lihat semua produknya. Kalau di Union, itu produknya dalam bentuk katalog.
ya, dalam bentuk katalog. Semua produk jamaah terangkum di situ. Nah, berikutnya adalah sistemnya. Kita melakukan yang namanya networking, jaringan. Stokis-stokis yang ada itu nanti akan menjadi jaringan. Produsennya pun akan menjadi jaringan. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan saya punya produk makanan nih, saya punya produk makanan yang expirednya tidak lebih dari 3 hari, apakah bisa dipasarkan melalui ini? Bisa, sangat bisa. Meskipun nanti stokisnya dari Union ini mulai dari di seluruh Pulau Jawa saat ini, produsen makanan boleh memilih, karena waktu expired saya hanya 3 hari, saya memilih stokisnya di daerah dekat-dekat saya aja deh. Silakan. Tapi tidak boleh negosiasinya langsung ke stokis, harus melalui Union. Kita butuh datanya itu. Kita butuh data berapa banyak produsen dari kita, berapa banyak nanti stokisnya yang bekerja sama, berapa banyak reseller yang nanti mengerjakan. Bayangin Pak, ketika nanti saat ini sudah ada kurang lebih itu ada 50 stokis, kita batasi sampai 50 stokis saat ini. Dan setiap stokis diharapkan memiliki 5 orang reseller. Berarti 5 kali 50, 250 reseller yang tiap hari bekerja. Kalau saya punya produk air, katakanlah ini produknya air ini, dengan 250 reseller, potensi daripada terjualnya air ini dalam 1 hari kira-kira berapa? Kalau saya punya 250 reseller, saya mau menjual air ini melalui stokis Union, potensinya terjual dalam 1 hari berapa botol? Berapa? Berapa? 250. Itu potensinya. Dan sebagai seorang stokis, dia tidak perlu modal kok, karena dia hanya mengatur manajemennya aja. Produsennya yang memiliki modal, resellernya pun tidak harus memiliki modal. Dia hanya punya keinginan, kemauan untuk mendistribusikan produk ini. Yang mendistribusikan siapa? Reseller. Stokisnya ngapain? Stokisnya berada di antara produsen dan reseller. Berarti dia adalah konsepnya manajemennya, pembukuannya. Atas barang yang diberikan oleh produsen ke stokis, kemudian dari stokis disalurkan ke reseller, ini yang mengatur adalah pembukuannya adalah stokis. Dan apakah kemudian stokis harus memiliki produk ini di rumahnya? Tidak. Tidak perlu. Stokis cukup punya katalog. Stokis cukup mengembangkan tenaga pemasarannya. Kalau perlu stokisnya minta, saya tidak mau dikasih katalog cuma 5, saya mau minta 20. Karena saya ingin mengembangkan resellernya menjadi 20 orang. Kalau dari 50 stokis masing-masing bisa berkembang menjadi 20 reseller, berarti setiap hari akan berjalan 1000 orang reseller di lapangan. Berarti potensinya adalah 1000 setiap hari Pak. Dan kalau kemudian sudah tercapai seperti tadi, targetnya adalah 2000 reseller, dan data itu valid, dan data itu sudah berjalan beberapa bulan, ini data ini yang kita pakai. Nah, ketika yang menjadi produsen itu adalah jamaah, pergerakan kita adalah ekspansi. Kita jual semua produk itu di luar jamaah, jangan dibebankan ke jamaah lagi. Nanti, wah ini produksinya jamaah nih, berarti saya sebagai jamaah harus beli nih. Enggak, jual keluar. Jualnya keluar ketika produsennya adalah jamaah.
Nah, ketika kemudian nanti target perharinya sudah bisa mencapai 2.000 reseller, kita akan tawarkan kepada produsen di luar jamaah. Ya, kita masuk ke Mas Kion. Mas Kion, saya punya potensi setiap hari penjualannya ada 2.000 piece. Maukah Mas Kion memasarkan produknya melalui Union? Kira-kira kalau saya tawarkan seperti itu, mau enggak? Dan kalau kemudian saya minta, oke, kalau memang mau memasukkan produk Anda melalui pemasaran Union, saya minta diskon dari harga yang sudah biasa ada di pasaran, itu minimalnya adalah 30%. Dan 30% buat siapa? Buat stokis, buat reseller, buat jamaah. Jamaah biasanya beli panci itu harganya 60.000, dipotong 30%, kembali ke jamaah. Lebih murah enggak? Murah. Itu loh maksudnya. Nah, saat ini sebelum kita mencapai itu, ayo sekarang ini mumpung ada Union, dan ketika tadi saya tanyakan, saya sampaikan bahwasanya kita sebenarnya semuanya bisa berproduksi, benar enggak? Yang bingung adalah pasarnya. Ayo kita jawab sekarang. Ini ada Union, mana produksinya? Mana, siapa yang mau jadi produsen? Daftar ke kami. Kalau misalkan nanti ternyata produk itu tidak sesuai pemasarannya melalui Union, kita akan pikirkan cara yang lain. Kita siap, menpolanya aja siap backup kok. Ya kan, tadi udah dengar sendiri kan? Semuanya sudah backup. Hari ini tadi kalau boleh saya siarkan di sini, bahkan Yai Mursyid tadi hadir di sini. Kirim salam buat panjenengan semua. Beliau backup dengan apa yang akan kita lakukan. Beliau hadir di bawah, melihat produknya jamaah. Tanya sana, tanya sini, tanya itu, kritik sana, kritik sini. Dikritik juga, oh ini kurang begini. Itu kan berarti ada sebuah kepedulian, ada sebuah backup dari beliau. Sekarang apa yang kita tunggu? Apa lagi yang kita tunggu? Ya kan? Kapan lagi mau menjadi penonton itu sampai kapan? Berdiam diri. Padahal konsepnya udah. Sekarang banyak pertanyaan dari roadshow kita yang kemudian disampaikan, Safir belum bergerak apa-apa. Sekarang ini, kami, Safir, menantang seluruh jamaah, mana produksinya, mana data produksinya, mana kapasitas produksinya, sampaikan ke kami. Karena tadi beliau juga tanya di bawah, ini kapasitas produksinya berapa? Sudah mampu sampai berapa? Kemasannya harusnya tidak seperti ini. Kemasannya harus. Dan kalau misalnya kapasitas produksinya lebih banyak, berarti kemasan ini akan lebih murah. Beliau di bawah seperti itu tadi. Ya, backup sudah ada, restu sudah ada. Ada restu berarti ada doa. Itu semua tidak akan bisa berjalan, restu, doa, semuanya tidak akan bisa jalan kalau tidak bergerak. Hanya jadi penonton terus. Sementara dari Menristek tadi disampaikan, ya kita harus fight back, melawan, bergerak sama. Bukan hanya ngikutin, sudahlah kita akan baik-baik saja. Iya, baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sampai kapan hanya ingin baik-baik saja aja? Kenapa tidak memilih lebih baik? Nah, berikutnya ini daftar 50 stokisnya. Saya tunjukkan.
ada 50 stokis, dan ini saat ini kita tutup. Kenapa? Tadi hitungannya adalah potensinya penjualan, kapasitas penjualan potensinya itu adalah maksimalnya bisa mencapai di angka 250 unit. Jadi kalau menjadi seorang produsen, ketersediaan buffer stoknya setiap hari itu minimalnya adalah 250. Jadi kalau misalkan panjenengan mau bikin katakanlah air ini, ya berarti buffer stoknya, stok yang harus tersedia setiap harinya itu adalah 250. Misalkan nanti hari ini yang keluar hanya 100, ya yang 100 ditambahin lagi, buffernya tetap 250 piece. Paham ya di sini Pak ya? Tentang stok loh, sebagai seorang produsen. Karena yang akan kita jual adalah tadi store-nya, tokonya, brandnya, unionnya. Biar orang tahu, kemudian mendengar, mengerti, melihat, oh ternyata produk-produk yang ditawarkan, dipasarkan dengan sistem union itu kualitasnya oke, harganya oke, yang menawarkan senyum, ya kan? Kalau misalkan tidak beli pun tetap senyum. Disuruh keluar rumah sama yang mau beli senyum juga. Kan asik Pak. Jadi konsep-konsep seperti itu yang perlu kita berdayakan. Nah, ini dari Pondok Terong Cipayung, Depok. Ada dari Bandung. Ya, di Bandung ada 2. Kemudian ada yang dari Abdul Rahim ini dari Tuban. Jadi ketika penjenengan bikin sebuah produk dan ingin dipasarkan di 50 stokis union, berarti produk panjenengan itu sudah tersebar di seluruh Jawa. Dan panjenengan tidak perlu bersusah payah mencari tenaga kerja untuk memasarkan produk panjenengan. Kita siapkan tenaga kerjanya, stokisnya yang akan mempersiapkan. Nggak kepingin Pak, produk yang panjenengan produksi ternyata dipakai oleh orang Probolinggo. Mau enggak? Ada stokisnya dari Probolinggo. Ini Mas Ahmad Muzani harusnya dari Jember, tapi ternyata beliau dari Jabodetabek. Tangerang, kemudian Surabaya, Tangerang Selatan, ini Ngawi. Stokis semuanya jamaah. Kenapa stokisnya harus jamaah? Kita dengan konsep ini, dengan sistem ini ingin meningkatkan ekonomi daripada jamaah, dan tidak menutup kemungkinan yang namanya 2000 reseller itu akan berubah menjadi 2000 stokis. Resellernya hilang. Dan siapa 2000 stokis itu? Itu adalah jamaah Pondok Peta. Dan dari situ networkingnya terhubung. Kita tanpa sengaja membantu sesama stokis, membantu produsen memasarkan tanpa sengaja. Dan kemudian sebagai seorang stokis ternyata tidak perlu yang namanya modal, tidak perlu harus punya ruangan untuk display. Tapi kedepannya ketika stokis-stokis itu sudah berkembang seperti itu, akan dikembangkan lagi menjadi showcase. Berarti harus ada display produk. Ya, itu nanti
Sekarang ngomongin yang sederhana aja. Tadi disampaikan oleh Yai Imron, hidup tanpa rupiah. Stokis Union adalah salah satu cara untuk hidup tanpa rupiah. 10 menit lagi. Siap. Ya. Selanjutnya ini ketentuan stokis yang lain tadi sudah saya sampaikan. Memiliki tenaga reseller minimalnya 5 orang, memahami pembukuan sederhana, pembukuan yang harus dilaporkan ke produsen melalui union. Jadi harus ada CC-nya, laporan ke produsen, laporan ke union. Dan itu semuanya nanti form-formnya disediakan, tinggal isi aja, tinggal ngisi. Dan laporannya harus per day. Jadi ketika uang sudah didapat ya harus segera ditransferkan. Stokis tidak boleh bekerja sama langsung dengan produsen tanpa melalui union. Jika itu dilanggar, jika itu dilakukan, kita tidak akan memberikan kompensasi apapun. Ya, ketika ketahuan seorang stokis langsung bekerja sama dengan produsen, kita akan cut stokis itu. Harus profesional, ya, harus profesional. Kita tidak ada kompromi. Jadi ketika ada produsen juga dari jamaah tiba-tiba ingin memilih stokisnya, langsung datang ke stokis, ini saya punya produk, dan stokisnya menerima, ya ini semuanya akan kita cut. Ada sistem yang harus dijalankan, karena itu menyangkut data. Meskipun kenal, produsennya sama stokisnya kenal, meskipun produsennya sama stokisnya saudara, harus tetap melalui yang namanya union. Setuju? Harus ada legal formal daripada produk yang akan dipasarkan oleh union. Harus. Jadi tidak bisa sebuah produk yang dikelola secara konvensional dipasarkan melalui store. Kita tidak akan terima. Tapi kita akan melakukan pembinaan agar bisa menjadi produk yang legal pada akhirnya. Selanjutnya, ini kewajiban produsennya. Ya, kewajiban-kewajiban yang nanti perlu kita buat MOU-nya. Kalau mau dibuatkan MOU melalui notaris, monggo silakan. Jika perlu sampai seperti itu, kita siap. Nah, kewajiban produsen yang juga berhubungan dengan kewajibannya stokis, seperti mengirimkan barang pesanan maksimal H+1 dari orderan yang sudah dipesankan oleh stokis. Ini hubungannya ke apa dengan stokis? Stokisnya harus juga mentransferkan dari barang yang sudah terjual H+1 maksimalnya, dan itu dibuktikan dengan data. Hubungannya seperti itu, konsep-konsepnya seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya, ini udah bayar, biar nanti ngumpul aja deh baru saya setorkan. Tidak bisa. Ingat, produsen buffernya adalah 250, berarti butuh dana. Dan stokis tidak mengeluarkan dana sama sekali, karena biaya daripada pengiriman, distribusi sampai kepada konsumen itu adalah bebannya konsumen. Jadi ketika konsumen setuju dengan produk yang mau dibeli, berarti dia juga harus setuju dengan biaya yang akan dibebankan dalam pengiriman itu. Jadi keuntungan yang didapatkan itulah murni, hanya dibagi, produsennya untungnya lebih kecil, stokisnya kecil, resellernya gede. Kenapa resellernya gede? Karena dia ujung tombak, dia yang bekerja keras, yang lainnya hanya manajemen aja, manajemen dan produksi. Ya, selanjutnya tinggal 5 menit soalnya. Ini haknya, ya. Ini haknya produsen mendapatkan laporan keuangan atas hasil penjualan maksimal H+1.
menunda pengiriman barang pesanan berikutnya dari stokis jika stokis belum mengirimkan laporan penjualan atau transfer dari penjualan barang sebelumnya. Produsen berhak memutuskan hubungan kerja dengan stokis secara sepihak kepada stokis yang melakukan penyimpangan, tentunya setelah dilakukan koordinasi dengan union. Tidak bisa kalau kemudian produsennya langsung, ini ada penyimpangan, saya nggak mau deh pakai stokis ini, nggak bisa. Kita union harus tahu persis permasalahannya apa. Ya, kemudian ini Pak, ini katalog, salah satu desain contoh katalog yang akan kita buat. Nanti seperti ini, kita punya songkok, kita punya tas, kita punya parfum, kita punya baju koko, kita punya semuanya, dan itu semuanya bisa dipasarkan dengan sistem katalog. Produknya tinggal difotoin aja, desainnya, katalognya kita yang desain. Punya produk apa? Sepatu, foto, ingin jadi produsen, difoto produknya. Kita desainkan, kita buatkan katalognya. Ya, selanjutnya ini Pak, terakhir kita harus mulai merasakan bahwasanya hidupmu itu adalah hidupku, hidupku adalah hidup panjenengan. Biar terjadi yang namanya sebuah keseimbangan. Biar kita sama-sama merasa bahwasanya kita ini sebenarnya satu. Kita tidak terpecah. Kita hanya luas. Ayo sekarang keluasan yang sudah kita lihat, yang sudah saya paparkan hari ini, kita kerucutkan menjadi sesuatu yang besar. Contoh konkretnya adalah melalui Stokis Union. Oke, dari saya mungkin itu. Ketika nanti ada yang hadir di sini ingin menjadi produsen, bisa menghubungi saya di nomor SMS. Hanya bisa SMS dan WA, bisa ditelepon. Karena phone booknya sudah full. Dan itu terus terang sudah saya protek. Jadi tidak bisa menerima telepon kalau tidak masuk ke phone book. HP saya buat seperti itu. Karena kalau itu saya buka, saya tidak tidur 24 jam. Semuanya telepon, semuanya tidak tahu waktu. Jam 12 malam pun telepon. Makanya saya protek seperti itu. Ya, namanya ini. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau misalkan bisa saya jawab. Kalau tidak nanti biar ketua Safir yang jawab. Sekali lagi, di union tidak ada yang namanya direktur. Saya bukan direktur union. Saya adalah anggota tim Safir Pusat. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.